Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan regulasi kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang, di sini kami menyampaikan pada Pilkada serentak kali ini di tahun 2020, selaku penyelenggara pemilu telah menerbitkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2013 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota. Dari beberapa perbedaan tahapan pilkada dan tertuang dalam regulasi yang telah diatur, dalam makalah ini kami memfokuskan pada tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan wali kota. Dari temuan awal penelitian kami, berdasarkan temuan awal penelitian kami, dari hasil survei Litbang Kompas, sebesar 68%, 68,9% publik tidak mengikuti kampanye Cakada dalam Pilkada 2020. Hanya 3,9% mengikuti melalui media dan 3% melalui media sosial. Serta 8,6% mengikuti dan hadir langsung. Survei dilakukan terhadap 59 responden di 34 provinsi. Maaf Mas Arief, untuk PPT-nya boleh di full screen? Agar lebih jelas. Ya. Terima kasih. Suaranya supaya lebih keras ya. Suaranya harus lebih keras. Oh iya, baik Prof. Ya. Survei Litbang Kompas juga menilai bahwa regulasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan sebuah pemilu di negara lain. Penelitian ini mencontohkan hasil dalam pelaksanaan pemilu umum di masa pandemi dikarenakan mengubah undang-undang pemilu khususnya pada regulasi kampanye dan layanan pemilih dengan baik. Dengan hasil survei di atas mengindikasi regulasi terkait kampanye yang diterapkan pada Pilkada serentak 2020 belum maksimal. Selanjutnya kami melakukan wawancara awal, temuan awal wawancara. Pertama, temuan awal wawancara yang kami lakukan yaitu kepada KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu di Sekretariat KPU Tangerang Selatan. Di tingkat KPU, menurut paparan yang bersangkutan, hanya menjalani regulasi terkait kampanye tersebut tanpa adanya pelibatan dan koordinasi dalam proses penetapan sehingga terjadi beberapa kendala terkait implementasi regulasi di daerah. Dikarenakan regulasi PKPU terkait kampanye yang tertib secara mendadak menjelang tahapan tersebut, dimulai dari PKPU terkait kampanye yang sering berganti, direvisi, hingga menyulitkan pihak KPU di daerah sehingga dalam pelaksanaan implementasi dan pembuatan turunan berupa petunjuk teknis tersebut mengalami turunan yang mendadak. Selanjutnya, dari temuan dari Bawaslu kami menemukan bahwa pemilu dari Bawaslu, data yang diterima dari Bawaslu selama sebulan pertama kampanye di antara 26 September sampai 25 Oktober tercatat 39.303 kampanye dalam bentuk temuan terbatas dilakukan. Ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding dengan metode kampanye lain, seperti pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kampanye daring. Dari sini dapat dianalisis secara sederhana mengapa bentuk kampanye pertemuan terbatas sangat tinggi frekuensinya. Salah satu penyebab terjadinya karena rapat umum sudah hilang. Pada pasangan calon kepala daerah kemudian mengonversi pertemuan besar tersebut dalam pertemuan kecil tatap muka dengan peserta 50. Hal ini memang diperbolehkan selama tidak melanggar protokol kesehatan.
Pilihan pertemuan terbatas yang sangat banyak tentu berimplikasi pada potensi penyebaran pandemi COVID-19 jika dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal. Jika tidak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang tidak maksimal. Temuan Bawaslu menunjukkan bahwa tidak semua peserta pilkada sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kampanye. Paling tidak selama sebulan masa kampanye, sudah terjadi 306 pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian diberi peringatan oleh Bawaslu. Dari latar belakang tersebut, kami mengambil pertanyaan penelitian, bagaimana proses penetapan regulasi pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19. Data informan yang kami rangkum di sini ada dua, yaitu dari Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Fajar Baskara di SEMSI. Yang kedua, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal KPU Bapak Denny Kriswanto SH. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi KPU Umum, menyatakan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, pengkajian administrasi hukum peserta pemilu, dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatausahaan Biro. Mas Arief, maaf waktunya 5 menit lagi ya. Baik. Langsung kepada proses penetapan regulasi kampanye. Khusus terkait dengan regulasi kampanye di masa pandemi, diharuskan membuat skenario kampanye pada masa normal dan skenario khusus dalam masa pandemi. Pada skenario kampanye di masa pandemi, ada beberapa hal aturan khusus yang dilakukan di luar tahapan lockdown. Pertama, Biro Hukum bersama Komisioner KPU melakukan rapat konsultasi dengan kementerian terkait dengan penanganan COVID. Kemudian pelibatan Kementerian Kesehatan, BPNPB, dan Satkomis dalam proses perubahan regulasi KPU merupakan hal yang baru dikaryakan. Dua hal. Pertama, kondisi bencana khusus pandemi. Kedua, regulasi mengenai kampanye ini dianggap regulasi yang paling rawan bagi kesehatan masyarakat karena berpotensi menimbulkan kerumunan publik dan berisiko. Kamu nggak persiapan. Terkait dengan permasalahan di atas, dari Biro Hukum KPU mengakui bahwa ada jeda waktu yang tidak ideal antara proses penyusunan dengan tertib hingga KPKPU tersebut diterima kepada KPUD, terkhusus terkait dengan regulasi kampanye terhadap pembahasan yang panjang di dalam sehingga baru ditertibkan menjelang tahapan tersebut dimulai. Hal ini dikarenakan ada kondisi khusus pandemi. Kedua, implikasi dari pengaruh dari pihak yang lain dalam konteks ini, DPR dalam proses pemutaran KPU dianggap melanggar prinsip struktur penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri. Badan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri atau independen berarti dalam penyelenggaraan pemilu dan perumusan sebuah regulasi tidak di bawah tekanan atau intervensi lembaga lain atau kekuatan lain. Sedangkan badan penyelenggara pemilu dan tidak mandiri atau tergantung merupakan badan penyelenggara pemilu yang melakukan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga lain. Jadi dari kesimpulan yang kami melakukan proses penelitian dalam proses perumusan sebuah peraturan PKPU terkait dengan masalah pandemi COVID serentak dinilai belum efektif dan menyulitkan pihak KPU daerah dalam implementasi hal tersebut. Dilihat dari berbagai ada jeda waktu yang tidak ideal, ada proses penyusunan KPU yang sampai terlibat regulasi tersebut. Sehingga tentu jika dikolerasi dengan konsep teori electoral cycle, di mana siklus pemilu merupakan salah satu instrumen yang menjamin bahwa pelaksanaan pemilu merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi yang kami masukkan di sini, dalam proses perumusan sampai penetapan sebuah regulasi, pihak penyelenggara pemilu harus menentukan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu, yang mana badan penyelenggara pemilu harus bersifat mandiri atau independen. Berarti dalam penyelenggara pemilu ini
merumuskan sebuah regulasi tidak ada dalam tekanan atau intervensi daerah atau lembaga lain. Dari sisi teknisnya, perumusan khususnya proses delivery kebijakan ke daerah sebaiknya lebih mempertimbangkan jeda waktu PKPU diterbitkan dan diterima oleh daerah, karena seringkali pihak KPU di daerah sebagai pelaksana kebijakan jadi kewalahan dalam mengimplementasi regulasi tersebut karena jeda waktu tersebut PKPU terlalu dekat dengan proses tahapan dan sering PKPU tersebut mengalami revisi. Terima kasih atas presentasi saya.